Oke, halo semuanya, selamat datang di channel ini. Di video kali ini Mimin bakal melanjutkan pembahasan anime baru lagi. Dan buat kalian yang belum melihat pembahasan sebelumnya, kalian bisa cek aja di channel ini. Oke, langsung saja. Di video kali ini Mimin bakal bahas anime baru dengan judul Bosoku no Berserk atau Berserk of Gluttony, menceritakan dunia di mana orang-orang dianugerahi kemampuan yang bernama skill. Skill ini diberikan oleh dewa yang bernama Lapas. Karena skill yang berbeda-beda, ada yang mendapatkan skill yang dianggap bagus dan tidak bagus, sehingga mengakibatkan orang-orang yang memiliki skill tidak bagus diasingkan atau dikucilkan. MC kali ini bernama Fate Gravid. Ia terlahir dengan skill aneh bernama skill rakus, yang dimana ia seringkali merasa lapar walaupun sudah makan. Hal itu yang membuatnya kesusahan dan menganggap skill itu tidak berguna. Walaupun ia sudah makan banyak, tapi dalam waktu sebentar ia merasa lapar lagi, guys. Ia juga seringkali mendapatkan perlakuan buruk dari kesatria suci. Walaupun begitu, Fate masih bekerja di bawahnya, di mana Fate selalu mencari uang dengan bekerja sebagai penjaga gerbang. Banyak yang membenci kesatria suci, terutama dari keluarga Flerik, di mana ia selalu berbuat rusuh dan menindas orang-orang yang lemah. Berbeda dengan kesatria suci yang bernama Roxy Heart, yang dimana lebih baik hati dan disukai oleh banyak orang karena ia mampu dan tidak membeda-bedakan orang-orang, guys. Fate juga seringkali ditolong oleh Roxy ketika ditindas oleh kesatria suci, terutama dari keluarga Flerik. Ketika selesai makan dan hendak pulang, Fate melihat penyusup yang masuk kerajaan dan segera melaporkan kepada Roxy, karena waktu itu dia sudah selesai berganti tugas dan menyerahkannya kepada Roxy. Dan untungnya ketika pulang, si Fate ini melihat musuh yang masuk ke dalam kerajaan. Kemudian setelah Fate melaporkannya kepada Roxy, Roxy pun segera mengejar musuh tersebut dan Fate bertugas menjaga gerbang. Kali ini si Roxy menyerang musuh dan mencari penyusup yang masuk ke dalam kerajaan. Tapi saat ia bertarung, ada satu musuh yang hendak melarikan diri melewati gerbang yang dijaga oleh Fate. Tapi tampaknya musuh tersebut itu sudah terluka parah karena pertarungannya melawan Roxy. Fate pun awalnya hendak kabur, tapi teringat tugas yang diberikan olehnya, jadi ia nggak mau menodai atau tugas yang diberikan oleh Roxy dan membuat masalah baginya. Dengan modal keyakinan, ia menyerang musuh yang kabur dengan tombak yang ia berikan dan berhasil mengenai dan membunuhnya. Untungnya musuh dalam kondisi yang parah sehingga ia dapat mengalahkannya. Saat mengalahkannya, tiba-tiba skill rakus milik Fate aktif. Ia pun terkejut karena sebelumnya itu nggak pernah aktif ya, dan hanya menganggapnya sebagai skill sampah. Tapi ketika membunuh orang tersebut, skill tersebut aktif, guys. Kemudian Roxy pun kembali mengkhawatirkan Fate dan memegang tangan Fate. Kemudian tiba-tiba si Fate ini mendengarkan suara hati milik Roxy, guys. Hal ini membuatnya bingung apa yang terjadi, karena tiba-tiba ia bisa mendengar suara yang ia ucap dari hati si Roxy ya. Roxy berterima kasih kepada Fate karena berhasil mengalahkan orang yang kabur. Tapi Fate tidak mau imbalan apapun, oleh karena itu Roxy menawarkan Fate untuk bekerja di keluarga Heart daripada harus susah payah dan ditindas terus oleh keluarga Flerik. Akhirnya Fate setuju. Saat pulang ke rumah, Fate memeriksa statusnya. Ia terkejut karena statusnya naik drastis, dan ia juga mendapat skill penilaian dan skill pembaca pikiran. Kemungkinan tadi skill yang aktif adalah skill pembaca pikiran, yang dimana ia dapat mendengar ucapan hati seseorang. Keesokannya ia berniat membeli senjata dengan uang yang ia tabung selama 5 tahun dan hanya terkumpul 2 koin perak, guys. Dan itu hanya bisa untuk membeli senjata usang. Wah, 5 tahun kerja cuma dapat 2 koin perak, dan itu pun nggak bisa beli senjata yang standar ya, hanya senjata-senjata rongsokan. Tapi kali ini ia menggunakan skill penilaiannya untuk mencari senjata yang cukup worth it. Kemudian ia setelah menggunakan skill penilaiannya satu persatu, banyak senjata yang usang dan ketahanannya hampir habis, guys. Tapi saat menilai senjata yang warna hitam, ia jadi teringat dengan dirinya. Senjata tersebut tidak dirawat dan kotor, mirip dengan si Fate. Tapi tiba-tiba ia terkejut karena pedang tersebut seolah-olah berbicara ya. Nama pedang ini adalah Grit, pedang satu tangan. Akhirnya Fate membelinya dan mengujinya untuk melawan monster, dan ia bertarung melawan monster goblin dan membunuh banyak ya. Setelah melawan monster dan membunuhnya, skill rakusnya itu benar-benar aktif, guys, dan mendapatkan skill dan status dari lawan yang ia bunuh. Otomatis Fate ini mendapatkan skill yang banyak, dan selain itu
Perut sifat ini juga merasa kenyang guys. Quid menjelaskan kalau skill rakus merupakan salah satu skill yang melanggar aturan dewa dan tidak untuk ditampilkan di halayak umum. Selain skill dimana dapat mencuri status dan skill, level 5 tidak dapat meningkat karena tidak mendapatkan poin pengalaman efek dari skill rakus. Tapi sebagai ganti dari skill rakus tersebut, ia dapat mencuri status orang lain guys. Nah jadi seperti itu. Dan bagaimana kelanjutan fight selanjutnya dengan skill yang OP, ternyata overpower ya, yang dimana skillnya ini dapat mencuri skill orang lain dan mencuri statusnya guys. Wah, kalau ia mencuri banyak skill-skill yang bagus, otomatis dia bakal jadi sangat overpower. Tapi dia juga harus mengiringi rasa lapar yang ada pada dirinya, karena semakin banyak skill yang ia curi, maka rasa kelaparan atau keserakahannya akan semakin meningkat. Nah bagaimana alur cerita kelanjutannya? So kalian langsung aja tonton videonya. Oke, jangan lupa subscribe and like.